tebal. Apa sih jiwa nasionalisme? Adalah rasa mencintai bangsanya secara lebih, mencintai negaranya. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa ini? Ya, pertanyaannya seperti itu. Pak Agung dulu waktu kepengen jadi tentara juga karena cinta. Kalau ditanya, kenapa kok pengen jadi tentara? Karena saya cinta kepada bangsa saya, kepada negara saya. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena bangsa Indonesia itu kaya sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah hasil laut, yang kedua adalah hasil hutan, dan yang terakhir adalah bahan galian. Itu alasan Pak Agung kepingin jadi tentara. Karena saya cinta. Kenapa kok cinta? Karena memang Indonesia itu kaya. Yang kedua, alasan kecintaan saya kepada negara, karena bangsa Indonesia ini beraneka ragam. Baik adat istiadat, baik bahasanya, maupun suku bangsanya, maupun bahasanya. Tidak banyak negara yang seperti Indonesia di dunia ini, yang mempunyai keanekaragaman. Itu yang mendasari kecintaan saya kepada bangsa dan negara. Yang kedua, setelah kita cinta, kita harus bangga. Kenapa kita bangga? Karena tidak banyak negara di dunia ini yang seluas Indonesia. Indonesia sangat luas. Kita bayangkan mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Itu yang menjadikan saya bangga. Dan yang terakhir, saya harus rela berkorban demi bangsa dan negara saya. Itu adalah beberapa yang harus kalian miliki, semangat itu. Karena tidak mungkin Bapak Ibu guru selamanya akan jadi seorang guru. Tidak akan mungkin Pak tentara selamanya akan jadi seorang tentara. Pak polisi, Pak dokter, dan masih banyak bidang-bidang yang nantinya akan tergantikan estafet daripada perjalanan bangsa Indonesia. Di sini siapa yang akan mengganti kami nanti? Kalau tidak anak-anak sekalian. Untuk itu, bekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan, bekali mental kalian dengan hal-hal yang positif. Karena pengalaman sejarah itulah kita harus mempunyai bela negara. Yang kedua, bangsa Indonesia juga diwajibkan mempunyai energi sosial. Tentunya di bidang pemuda. Energi sosial seperti apa yang harus dimiliki oleh anak-anak generasi muda? Yang pertama adalah kebersamaan. Karena tanpa adanya kebersamaan, anak-anak akan mudah diadu domba, akan mudah dipecah belah, dan akan dengan mudah mengadakan perselisihan dengan antar kelas maupun dengan antar kelompok. Tetapi kalau sudah punya rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, kebersamaan sebagai siswa SMA Negeri 3 Nganjuk, maka akan sulit bagi kalian untuk dipengaruhi hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya adalah energi sosial persatuan. Jadi bangsa Indonesia ini bisa membangun kalau bisa bersatu. Jadi bersatu dulu. Hal-hal yang kecil yang bisa dilaksanakan di sekolah tentang persatuan ini adalah dengan selalu mentaati aturan. Kalau saat ini masih belum bisa belajar secara tatap muka, tapi nanti pada suatu saat nanti adik-adik harus betul-betul mentaati aturan. Kalau semua taat, berarti dia akan satu. Tidak ada satupun yang terlambat. Yang selanjutnya adalah perasaan senasib dan sepenanggungan. Karena kalian bersekolah di sini,
tentunya harus bisa menjaga nama baik daripada sekolah, mempunyai perasaan senasib. Satu orang yang akan berbuat kesalahan, yang lain juga nanti akan terkena imbasnya, karena semua dalam naungan SMA Negeri 3 Nganjuk. Terus hal-hal yang bisa diwarisi oleh para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan energi sosial satu tanah air. Setiap suku, setiap bangsa hendaknya tidak usah dibeda-bedakan, karena semua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dengan mempunyai sifat atau energi sosial satu tanah air, itu menjadi modal dasar bagi adik-adik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nanti pada saatnya. Karena tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan bekerja di suatu daerah yang mana adat istiadatnya juga tidak sama dengan di Jawa. Dengan adanya energi sosial satu tanah air ini, kalian akan bisa menyesuaikan diri di sana. Yang kedua adalah energi sosial rasa ingin merdeka. Jadi hal-hal yang dihadapi oleh adik-adik adalah yang pertama adalah kebodohan. Kalau kalian sudah merdeka dari kebodohan, saya kira itu adalah hal yang baik yang akan Anda hadapi pada masa-masa mendatang. Cara-caranya adalah dengan belajar yang maksimal, ikut kegiatan ekstrakurikuler, karena memang dunia anak itu ada 3. Yang pertama adalah di sekolah, yang kedua adalah di rumah, dan yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi jangan sampai nanti kalian kepingin pinter tetapi tidak ada di 3 tempat ini. Tidak ada di rumah, tidak ada di sekolah, dan tidak ikut ekstra. Itu ciri-cirinya nanti yang akan gagal dalam hidupnya. Jadi silakan kalau memang senangnya pramuka, mengikuti kegiatan ekstra kepramukaan. Kalau senang dunia tarik suara, silahkan dunia tarik suara. Atau mungkin ada yang kepingin menjadi anggota TNI Polri, ikut kegiatan olahraga yang bersifat membuat badan kalian fit, seperti sepak bola atau lari. Nanti bisa mengarah ke arah situ. Ini adalah energi-energi positif yang harus Anda kembangkan di dalam diri kalian. Yang ketiga, kalian juga harus yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila itu apa sih sebenarnya? Pancasila adalah intisari daripada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang di dalamnya ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan. Itu hendaknya para anak-anak sekalian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalam Pancasila ada butir, silahkan dibaca. Setiap sila ada butir-butirnya. Silakan ditelaah apa isinya, sehingga diharapkan kalian nanti bisa melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan menggunakan falsafah hidup Pancasila. Karena di sini diatur semuanya sehingga dijadikan sebagai ideologi yang tidak cocok di dalam negara kita, seperti ideologi komunisme, seperti ideologi liberalisme, kapitalisme, atau
ideologi khalifah atau Islam garis keras. Itu yang hendaknya kalian hindari. Karena memang ideologi Pancasila yang paling cocok. Dan yang selanjutnya adalah perasaan rela berkorban. Nah, rela berkorban karena pada saat ini Indonesia tidak dalam rangka perang, maka dalam rela berkorban ini kalian tidak harus angkat senjata, tapi menjadi siswi SMA Negeri 3 yang baik. Salah satu di antaranya adalah yang saya sampaikan tadi, dengan tidak membentuk geng motor atau mengonsumsi narkoba atau merokok, atau ada lagi seks bebas, karena sekarang banyak sekali hambatannya, tantangannya, terutama media sosial. Media sosial tergantung bagaimana dia menggunakan. Kalau media sosial digunakan hal-hal yang negatif, nanti imbasnya juga kalian sendiri yang akan menerimanya. Namun kalau media sosial digunakan secara positif, itu akan merubah hidup Anda menjadi insan-insan yang berpendidikan. Karena pendidikan sangat penting untuk menjawab tantangan zaman, untuk mempermudah kehidupan kalian di masa depan. Jadi dengan adanya perang modern ini, dituntut seluruh siswa untuk selalu mawas diri. Musuh di sekitar kita sekarang. Kalau zaman nenek moyang kita, musuh ada di depan mata kita kelihatan. Warna kulitnya, tingginya kelihatan. Kalau sekarang musuh siap menerkam di sebelah kanan, sebelah kiri kalian, samping, belakang, depan, yang mana akan bisa menjadikan kalian sasaran. Yang selanjutnya adalah peredaran daripada gelap narkoba yang sekarang sudah tren di Nganjuk ini. Ada beberapa waktu lalu yang ketangkap. Ya. Untuk itu pesan saya, jangan gampang-gampang mau disuruh oleh orang yang tidak dikenal. Jangan sekali-kali kita terlalu mengatakan iya, kecuali kepada orang-orang yang sudah kita kenal, kita. Tetapi kalau orang asing, kita jangan sekali-kali mudah mengatakan iya. Kita lihat dulu apa maksudnya. Karena usia bandar-bandar narkoba. Kenapa saya katakan demikian? Karena perbedaan orang yang belum mengkonsumsi narkoba dan yang sudah, itu sebenarnya sepele. Jadi kalau orang yang tidak pernah mengkonsumsi narkoba, dia kalau sakit, dia dikasih obat, dia akan sembuh. Tapi orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, dia akan sembuh kalau mengkonsumsi narkoba. Sekarang itu menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkoba. Yang selanjutnya, selain dan hal-hal yang menjadi ancaman, gangguan dan hambatan ke depan bagi adik-adik,
tentunya ada beberapa hal yang juga akan saya kupas di sini, yaitu tentang adanya NKRI harga mati. Ya. Jadi di dalam pemuda Indonesia itu di dalam sanubarinya harus Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka. Jadi bahasa jelas Bhinneka Tunggal Ika, sekarang NKRI harga mati. Jadi negara kita adalah negara Indonesia, sudah sepakat oleh para pendiri bangsa dulu akan mendirikan negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia itu negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya negara itu terdiri dari berbagai macam suku yang akan disatukan menjadi satu. Dan bentuk republik, artinya republik adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Di sini mengandung konsekuensi bahwa kita juga harus sadar tentang politik. Sadar mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Tentunya untuk kelangsungan hidup bangsa ini, suatu saat nanti kalian juga mengikuti pemilihan umum, gunakan hak pilih kalian sesuai dengan hati nurani. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga tidak lepas dari kehidupan politik. Dan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga mempunyai lambang Pancasila, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, juga mempunyai bendera, juga mempunyai bahasa persatuan. Pesan saya adalah kalian juga harus bisa memperlakukan lambang negara sebagaimana mestinya. Saya ingatkan bagi adik-adik nanti kalau saat berseragam pramuka, proses belajar mengajar sudah bisa tatap muka, di dalam memperlakukan setengah leher itu juga yang baik. Karena saya masih melihat ada yang menggunakannya itu tidak sebagaimana mestinya. Ingat, itu adalah merah putih. Kebanggaan daripada negara kita. Tentunya kalau rekan kalian nanti ada yang lupa, tolong diingatkan secara baik-baik biar memperlakukan daripada setengah leher itu secara baik. Yang selanjutnya adalah perlakuan kepada bendera. Ingat, kita dituntut setiap minggu untuk upacara bendera. Itu adalah bukti dari penghargaan kita kepada para pahlawan. Karena kita sebagai generasi penerus tugasnya adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Kita cuma pernah melihat satu bendera yang ada di negara kita, yaitu merah putih. Tetapi pendahulu-pendahulu kita itu sudah pernah melihat 3 bendera. Saat bendera Belanda, ada bendera Jepang, dan yang terakhir adalah bendera Sang Merah Putih. Di dalam menyingkirkan kedua bendera itu tidak mudah. Para bang rela mengorbankan jiwa, raga, harta, pikiran, dan lain sebagainya demi untuk menegakkan bulatan bangsa dan negara kita, yang mana salah satu diantaranya cirinya adalah Sang Merah Putih bisa berkibar di Indonesia. Hanya saya berpesan saat upacara juga yang khidmat di dalam barisan jangan sampai bergerak-gerak. Mungkin menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, atau ngomong sendiri. Itu yang tidak diperbolehkan. Saya masih melihat banyak di antara anak-anak SMA ini yang masih kurang bisa menghargai daripada jerih payah para pahlawannya.
Itu saya berpesan, nanti seumpama ada upacara bendera, tolong dilaksanakan secara khidmat. Yang selanjutnya setelah bendera Pancasila adalah lagu kebangsaan. Ya, kebangsaan Indonesia Raya juga seluruhnya harus hafal. Nah, harus hafal. Karena itu merupakan ciri khas daripada kalian sebagai warga negara Indonesia. Itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.